Assalamualaikum. Nih ada gorengan buat kalian. Ini gorengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi permisa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusdai, Jawa Barat. Dan seperti biasa, setiap hari Sabtu pagi pukul 9 hingga pukul 11 bertempat di lantai 2 ruang seminar besar Pusdai Jawa Barat mengadakan kajian duha. Dan Sabtu ini yang akan memberikan materi adalah Kiai Haji Atusrudin Mubarok MAG. Dan beliau akan menyampaikan materi tentang sempurnakan amal dengan zikrullah. Selamat menyaksikan. Gimana gorengannya? Ini dit. Gorengan. Enak gak? Enak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin jemaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini Ahad tanggal 26 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Januari 2022. Alhamdulillah sesaat lagi kita akan mengikuti kajian yang insyaallah akan disampaikan oleh kawan salah satu guru kita, Bapak Kiai Haji Atusrudin Mubarok Mr. Hari ini pembahasan kita adalah sempurnakanlah amal dengan zikrullah. Seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian, namun hari ini kita serahkan semuanya kepada Pak Kiai. Bagaimana tentang nanti pembagiannya? Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada yang selamat kami silakan Bapak Kiai Atusrudin Mubarok setelah kami persilakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi kasrati dzikrillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Allahumma ta'ala bi futuhil arifin wa atasimu bi hablillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan, amalia yang kita kerjakan lahir batin diterima Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun, sekecil apapun kesalahan, kehilapan yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sudah 2 tahun mungkin saya tidak hadir di Pusdai Kang Amran, sudah cukup lama, dan jujur 2 tahun mungkin saya kecuali di TPRI dakwah masih tetap jalan, itu pun dalam batasan yang luar biasa. Biasanya jamaahnya 50 orang, sekarang di TPRI aja cuma 24 orang yang boleh hadir. Kemarin saya hari Rabu nanti tanggal 4. Tanggal 4 kalau ibu mau ikut tampil boleh tanggal 4 Februari di TPRI Jawa Barat. Ya nanti selesai kajian kita ngobrol lah kalau ikut. Ya baik ibu bapak hadirin, tema kali ini saya ingin membahas tentang sempurnakan amal dengan zikrullah. Nah ini sesuatu hal yang memang perlu dikaji bersama. Nah sebelumnya kita akan coba sampaikan dulu ya, karena ada hadis Rasulullah SAW, zikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus sholihin kifaratun anil dzunub wa idza dzikrus sholihin tanzilur rahmah wa tahsilul barakah.
ketika diceritakan, menceritakan riwayat Nabi SAW itu sebagian daripada ibadah. Jadi kalau ibu, bapak menceritakan riwayat Rasulullah, bagaimana cara makan, cara minum dan lain-lain, itu ibadah. Wa dzikrus sholihin kifaratun anidunub, menceritakan orang-orang yang soleh, akhlak-akhlak orang yang soleh itu menjadi kifarat akan kesalahan kita. Bahkan wa tanzilur rahmah wal barokah, Allah menurunkan rahmat dan barokah. Maka kita coba komparasi, kita coba ambil perbandingan antara kita dengan orang soleh yang dulu pernah hidup baik di zaman Rasulullah maupun setelahnya. Nah, salah satunya misalnya ya kita jadikan cermin. Yang pertama adalah sahabat Sa'ban. Nah, ini mungkin namanya agak kurang populer. Jadi Sa'ban ini adalah orang yang ahli berjamaah sholat bersama Rasulullah SAW. Nah, keunikan Sayyidina Sa'ban, bayangkan oleh ibu bapak hari ini sekalian. Nih, kalau Kang Amran ke Pusdai cuma berapa langkah. Nah, Sayyidina Sa'ban tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, padahal jarak dari rumahnya itu ke Masjid Nabawi 3 jam perjalanan. Nah, ibu sampai ke Pusdai berapa jam? Seperempat jam. Jalan kaki atau naik angkot? Nah, jadi Sa'ban ini sahabat Rasul yang unik. 3 jam berangkat ke Masjid Nabawi, ibu baru nyampe. Dan beliau selalu di pojokan, di paling pojok. Ya, jadi ketika masuk di Masjid Nabawi itu beliau paling pojok. Kalau yang pernah ke Masjid Nabawi, paling pojok itu sampingnya makam Rasulullah SAW, berarti itu raudhah. Nah, jadi beliau di sana. Ketika ditanya kenapa Sa'ban kok duduknya selalu di pojokan? Lamun diurang aya, lamun aki-aki sok di pojok, we naon eksare, diurang mah nudukan. Nah, diurang mah rata-rata lamun di pojokan teh rek ngagoler, sabab aya tihang. Nah, ternyata saya diserban bukan, saya tidak ingin mengganggu orang dan diganggu orang. Jadi kalau dia paling pertama masuk masjid paling pojok, dia tidak akan mengganggu orang, juga tidak akan diganggu orang lain. Itu targetnya. Nah, jadi beliau 3 jam ya jalan kaki. Ya berarti kalau mau sholat subuh di Nabawi itu rata-rata jam 6. Berarti jam 2 pagi harus sudah jalan kaki. Nah gitu kan. Nah satu saat Sayyidina Sa'ban ini tidak sholat berjamaah di waktu subuh. Rasulullah SAW kemudian menanyakan, di mana Sa'ban kau belum kelihatan? Kata sahabat yang lain, tidak ada yang tahu. Tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saking menghargainya Sa'ban, sampai-sampai kita tunggu dulu beliau datang, kita akhirkan sholat subuh. Ya, itu demi seorang sahabat yang rajin berjamaah, Rasulullah itu kita akhirkan dulu sholat sebentar. Ditunggu ternyata tidak ada datang. Kata Rasulullah, qomat Bilal. Ya, ternyata Sa'ban tidak ada. Daripada subuh lebih siang, kita cukup. Maka akhirnya ya qomat sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, kata Rasulullah SAW, karena Sa'ban tidak hadir, kita coba tengok, mungkin saja dia sakit. Ditemani oleh sahabat Rasulullah SAW, maka jalan kaki Rasulullah ke rumah Sa'ban. Betul 3 jam baru nyampe. Jadi Rasulullah SAW nyampe di rumah Sa'ban itu waktu duha, berarti sekitar jam 9 baru nyampe. Begitu ketuk pintu, Assalamualaikum, kata di dalam yang menjawab perempuan, Waalaikumsalam. Ternyata yang keluar itu adalah istrinya. Kata istrinya Sa'ban, ya Rasulullah, mohon maaf suamiku tidak masuk masjid hari ini karena beliau tadi meninggal dunia. Jadi 1 kali saja beliau tidak berjamaah lantaran meninggal dunia. Nah ini sayang bapak-bapaknya sedikit ya, jadi tidak bisa menteladani akhlaknya Sa'ban. Nah ini kan beliau tadi wafat ya Rasulullah, tapi saya itu takut ya Rasulullah. Istrinya nangis. Tuh kan kami diurang puntennya. Tuh punya mautul mukmin a'dhamu min zawali dunya. Matinya seorang yang beriman itu lebih agung di hadapan Allah daripada kehilangan dunia dan isinya.
Maut ngajalmi iman mah langkung agung di payunan Allah daripada hilang dunia jeung eusina. Punten sim kuring bade naros ka ibu. Sedih mana maut salaki jeung leungit duit samiliar. Cik punten jawab sing bener sing jujur ya. Ibu sedih mana maut salaki jeung leungit duit samiliar. Kalau gitu duit samiliar sedepak sedih mah bisa lagi makan dulu gitu tuh. Nah ini ternyata ibu dalam Islam mautul mukmin a'dhamu min zawali dunia. Hilangnya seorang yang beriman itu lebih agung daripada kehilangan dunia dan isinya. Makanya ketika pandemi kemana-mana kita pakai masker walaupun gak enak. Jaga jarak, hindari kerumunan. Itu sebetulnya islami dalam rangka hifdun nafsi. Karena dalam maqasidus syariah kan ada hifdun nafsi, menjaga jiwa. Orang meninggal dunia di hadapan Allah itu lebih agung daripada hilang dunia dan isinya. Maka ketika dia nangis, Rasul tanya, kenapa kamu nangis? Ya Rasulullah, saya takut suami saya itu su'ul khotimah. Loh, kenapa kamu bisa menjawab demikian? Karena ketika suami saya mau meninggal, dia tidak melafalkan kalimat la ilaha illallah, malah dia ngomongnya, aduh kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru. Aduh kenapa tidak semuanya. Baru dia meninggal. Itu kan, jadi pas mau meninggal, padahal dia ahli sholat, tidak pernah dia tidak sholat berjamaah bersama Rasulullah kecuali satu kali karena meninggal dunia. Tapi ketika mau meninggal, aduh kenapa tidak lebih jauh, aduh kenapa tidak yang baru, aduh kenapa tidak semuanya. Menurut ibu kira-kira ini kematiannya bagus atau tidak? Bagusnya kenapa? Maksudnya aduh apa itu? Nah itu makanya istrinya sampai nangis. Kok kan dalam hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia ujung kalimatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha, pasti masuk ke dalam surga. Ini Sa'ban malah ngomongnya, aduh kenapa tidak lebih jauh, aduh kenapa tidak yang baru, aduh kenapa tidak semua. Kira-kira kalau ada tetangga kita meninggal seperti itu, menurut logika ibu baik atau buruk? Ya, kemungkinan praduga kita tidak baik. Ya yang baik kan yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha. Nah makanya istrinya nangis, saya takut suami saya su'ul khotimah karena matinya seperti itu. Padahal dia ahli berjamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suamimu calon penghuni surga. Nah, loh, kenapa ya Rasulullah? Bukankah yang mengucapkan la ilaha illallah yang dijamin masuk surga? Nah, maka Rasulullah membacakan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi qoplatin min hada fakasabna anka ghidha'aka wa basarukal yaumal hadid. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya, ketika orang mau meninggal dunia, maka matanya oleh Allah dibukakan sehingga melihat semua kejadian dari lahir sampai meninggal dunia. Yang baik pahalanya kelihatan, yang buruk juga siksanya kelihatan. Itu dibuka, Bu. Makanya orang yang mati ada yang tersenyum, yang mati ada yang mukanya ya seperti ketakutan, aya anu mulutna teh calangap. Nah, karena dia diperlihatkan. Ternyata kenapa Sa'ban menyebut, aduh kenapa tidak lebih jauh? Karena dibuka di layar, ya. Dibuka di layar, dilihat dia sedang berjalan 3 jam menuju Masjid Nabawi. Ternyata kaki kiri ngangkat 1 dosa dihapus, kaki kiri turun 1 dosa dihapus, kaki kanan naik dihapus 1 dosa, turun dihapus 1 dosa, derajat dinaikkan 1 langkah 4 dosa diampuni, 4 derajat dinaikkan. Maka dia ngomong, kenapa tidak lebih jauh? 3 jam saja dia jalan kaki, pahalanya begitu luar biasa. Apalagi kalau jalan kakinya 6 jam, berarti pahalanya lebih besar lebih kecil?
Makanya dia ngomong, aduh kenapa tidak lebih jauh. Jadi bukan sakit. Di urang mah lamun aduh teh lamun nyeri huntu. Lamun nyeri huntu pasti aduh-aduhan atau loba hutang. Nah, pasti aya aduh. Nah ini Bu, makanya subhanallah Sayyidina Sa'ban itu jalan kaki ke masjid 3 jam dianggap kurang. Kalau di kita subhanallah orang banyak tuh mendekati masjid tapi malas berjamaah di masjid. Jadi menurut ibu sebaiknya ke masjid. Kalau ala Sayyidina Sa'ban lebih baik dekat masjid atau lebih baik jauh masjid? Nah, jauh itu lebih pahalanya lebih luar biasa. Nih saya hari ini paling gede pahalanya karena saya dari Cileunyi ya, dan saya pakai mobil. Berarti kan tidak ada satu tanah pun yang terlewati. Ya kalau ibu kan banyak dilewati. Ya karena kalau melangkah kan pasti ada tanah yang terlewat ya Bu ya. Tapi kalau pakai mobil kan gak ada yang dilewat. Tuh ini pahalanya. Yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru? Nah ternyata ketika musim dingin dia pergi ke Masjid Nabawi. Nah itu kan beliau kedinginan, akhirnya pakai baju 2 rangkap, yang jelek di dalam, yang baru di luar. Nah, urang yang pasok itu leres punya. Lamun kamu acung anu saena di luar atau napi nu awonna. di urang apa gitunya, di urang isabi. Begitu di perjalanan bertemu dengan orang kedinginan. Tuh kan tidak pakai baju. Akhirnya Sayyidina Sa'ban membuka bajunya. Baju yang di dalam, yang butut, yang buruk itu beliau kasihkan. Yang baru beliau pakai. Kemudian bersama-sama masuk ke dalam masjid. Ternyata di dalam layar kehidupan beliau diperlihatkan oleh Allah ketika mau meninggal dunia, bersedekah dengan baju yang butut, yang buruk, pahalanya luar biasa. Apalagi kalau bersedekah dengan yang baru. Maka dia teriak, kenapa tidak yang baru? Yang buruk saja sedekah pahalanya besar, apalagi kalau memberikan baju yang baru. Makanya ibu kalau ke kiai kira-kira kalau sedekah sarung yang baru atau sarung yang bekas? Nah yang baru. Jadi kalau ngasih saya jangan yang bekas karena pahalanya sedikit. Ya, kalau yang baru itu pahalanya besar. Tapi kalau ilmu, ibu jangan ngasih ilmu baru, harus ilmu yang bekas. Hati-hati ya. Jadi kalau bersedekah barang baru, kalau bersedekah ilmu dengan yang bekas, artinya kita amalkan dulu, setelah diamalkan baru dikasih orang lain. Berarti itu ilmunya bekas. Dulu saya nggak pernah bercerita tentang puasa Daud, nggak, karena saya belum melaksanakan. Tapi alhamdulillah, itu kan beberapa tahun saya istiqomah puasa Daud, baru saya berani menyampaikan keistimewaan puasa Daud. Ya, makanya kalau Sabtu kemarin saya pas tidak puasa, hari ini pas puasa. Itu kan Sabtu depan insya Allah tidak, dan itu nikmat. Nah, kedah ibunya, kapan orang mah ya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punten ari Kangjeng Nabi saena nuturkeun atanapi nurutan. Nuturkeun atanapi nurutan. Nuturkeun. Paminurutan mah moal tiasa, Bu. Moal kiat. Kangjeng Nabi gugahna teh jam 2 wengi rata-rata. Tahajud, qiyamul lail, zikir, baca Quran itu sampai subuh. Habis subuh dia enggak beranjak. Beribadah sampai Isra. Ya, maka beliau kan pernah menyatakan siapa orang berjamaah sholat subuh itu kan kemudian dia menunggu Isra dan sholat sunat di sana, maka pahalanya bagaikan haji umroh tamatan. Nah, kalau kita kalau kita misalnya mencontoh Rasulullah, nurutan Kangjeng Nabi moal kiat, sabab urang oge gugahna kedah jam 2. Tonya ari nuturkeun mah atuh gugahna jam 3, eta berarti nuturkeun. Ari ibu gugahna jam 3 atau setengah 5? Berarti nu kitu nuturkeun atau tinggalin? Nuturkeun atau tinggalin? Maka ulah sok jadi umat Rasul, makanya kadang-kadang sok umat Rasul padahal tinggalin. Nah, contoh kedua, Rasulullah SAW itu saum awal bulan, akhir bulan, Senin, Kamis, 13, 14, 15. Itu satu bulan Rasulullah 13 hari tidak pernah kurang. Nah, Rasulullah itu 13 hari tidak pernah kurang. Nah, kalau kita nurutan Rasulullah harus 13 hari.
Ya, kalau kita misalnya tidak mengikuti Rasul, ya minimal Senin Kamis lah. 8 hari berarti eta nuturkeun. Ari ibu sasasi 8 dinten atanapi teu sapoe-poe acan. Berarti nu kitu nurutan nuturkeun atanapi tinggalin. Maka kajian ini itu pentingnya di sini, Bu. Kenapa kita penting mengkaji agama, thalabul ilmi, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Ternyata ketika kita tapakuri masih kurang amalan kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Dengan ini saja jauh, Bu. Dengan Sayyidina Sa'ban saja jauh. Nah, kemudian dia teriak, aduh, kenapa tidak semua? Ternyata ketika beliau jalan, istrinya itu selalu menyediakan bekal makanan. Itu kan ke suaminya. Jadi selalu itu bapak mau ke masjid ya ini. Jadi beliau selalu dibekali 2 potong roti. Yang satu karena ya 3 jam berjalan ibu. Ya bapak hadirin Kang Amran, 3 jam berjalan, kira-kira ada lapar nggak di tengah jalan? Itu pastilah. Ya, kurang wae pan setengah jam geus ngabaso teh itu ieu nya. Ayeuna pulang ti dieu pasti wae nu nyempang ka warung baso. Nah, sama Sayyidina Sa'ban dibekali 2 potong roti. Pak, ini buat berangkat, ini buat pulang. Urangnya kedah kitu Ibu, mun caroge ka masjid teh. Tuh nya dibekelan heula. Nah, Bapak bisi lapar di jalan, bekelan. Ibu sok kitu tara. Keur masalah kimolnya malas ka masjid. Upama majikanana teh dibekelan atuh puguh we beuki embung. Nah, begitu jalan Bu, di tengah jalan ada orang kelaparan. Itu Sayyidina Sa'ban langsung menghampiri orang tersebut. Kenapa Kang? Saya sudah beberapa hari tidak makan. Kebetulan nih istri saya memberikan saya 2 roti. Udah nih, 1 buat Akang, 1 buat saya. Maka berdua makan roti. Setelah itu berangkat bersama-sama menuju masjid. Subhanallah, dibuka layar ketika dia mau meninggal dunia, ternyata pahala sedekah 1 roti itu besar luar biasa. Makanya dia teriak, kenapa tidak semuanya? Kalau tahu pahala sedekah itu besar, kenapa 2 roti tidak diserahkan semuanya? Nah, inilah Bu salah satu contoh ya dari sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa. Saya tanya ke ibu-ibu, kira-kira mampu nggak kita meneladani sahabat Rasul yang ini? Berat atau tidak? Berat Bu ya, berat. Nah, makanya tadi judul yang saya sampaikan, bagaimana supaya kita bisa meniru ini tanpa harus melakukan amalia seperti Sayyidina Sa'ban. Makanya saya judulnya sempurnakan amaliyahmu dengan zikrullah. Nah, nanti kita ambil solusi. Contoh yang kedua. Nah, yang kedua adalah salah satu orang. Nah, disebutnya makhluk langit yang Allah simpan di bumi, yaitu Uwais Al-Qarni. Satu saat Rasulullah SAW ya berpesan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, wahai Ali, nanti kamu harus minta doa ampunan Allah kepada makhluk langit yang Allah simpan di bumi, namanya Uwais Al-Qarni. Itu belum ketemu dengan Rasul orangnya. Itunya cirinya di pundaknya ada tanda belang. Nah, maka Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu sangat luar biasa. Saya aja kan setiap hari ya bersama Rasulullah. Setiap hari, setiap saat kan, karena sahabatnya. Ini ada orang disebut makhluk langit tapi disimpan di bumi. Nah, ini kaget. Makanya Sayyidina Umar tuh terus mencari, ingin bertemu. Ya, siapa sebetulnya Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu ibu orang Yaman, miskin luar biasa. Nah, jadi miskin dan punya penyakit belang. Jadi badannya itu belang-belang. Nah, saking sangat miskin, sudah miskin ibunya lumpuh, sudah tidak punya bapak. Maka dia itu sangat mengabdi kepada ibunya. Satu saat ibunya ngomong, Uwais, ibu pengen ibadah haji. Kata Uwais Al-Qarni dalam hatinya, ya Allah, bagaimana saya bisa ibadah haji?
Dari Yaman ke Mekah kan jauh. Kemudian dan uang dari mana? Saya orang miskin. Jangankan berangkat haji, makan saja kekurangan. Maka Uwais Al-Qarni akhirnya, siap ibu, kita berangkat ke Mekah. Maka digendonglah ibunya. Nah, digendong ke Mekah. Di tengah perjalanan Uwais Al-Qarni tidak kuat, jatuh, pulang lagi ke Yaman. Kemudian dia mencari cara supaya kuat badannya. Maka beliau membeli seekor sapi, anak sapi. Nah, anak sapi kemudian setiap hari pagi-pagi dia bawa di pundaknya naik ke gunung. Sore-sore dia bawa ke bawah lagi. Tiap hari sampai sapinya sudah tidak bisa, sudah gede karena bertahun-tahun kan, sudah besar, itu sampai dia ya tidak lagi kuat memundak itu sapi. Sampai orang Yaman mengatakan Uwais orang gila. Disebutnya jelema gelo bu, nyamun urangnya beresok lah, lamun ayat tatangga moal poe mumpungku anak sapi tuluy ka gunung sore dicopot deui, ceuk ibu jelema normal jelema henteu. Pasti disebut jelema teu hidang kan? Nah, semua orang itu ternyata subhanallah setelah begitu besar sapi, dia merasa kuat. Sekarang aku pasti kuat menggendong ibuku. Ternyata latihan ibu hayang naik ke ibadah haji ngagandong ibu nah supaya kuat, latihan fisik. Nah iya ibu, lamun dibandingkeun jeung ieu ge urang teh jauh. Nah akhirnya ya kemudian nah itu 8 bulan bu latihannya, naik turun. Nah kemudian akhirnya Uwais Al-Qarni merasa kuat, maka ibunya dibawa digendong ke Mekah. Tidak pernah ibunya menyentuh tanah. Tawaf digendong, sa'i digendong, ke Muzdalifah jalan kaki digendong, jumrah digendong. Akhirnya selesai ibadah haji, kemudian Uwais Al-Qarni menghadap Ka'bah sambil menggendong ibunya. Dan doanya luar biasa, ya Allah ampunilah semua dosa ibuku. Ya Allah jadikanlah ibuku ini ya orang yang ahli surga. Kata ibunya dari belakang, kenapa Uwais kamu tidak minta diampuni oleh Allah? Kata Uwais Al-Qarni, cukup ibu yang diampuni, cukup keridhaan ibu terhadapku. Kalau ibu ridho terhadapku, pasti Allah pun mengampuni. Nah ini Uwais Al-Qarni akhirnya kata ibunya, ya didoakan oleh ibunya, maka penyakit belangnya mendadak sehat. Tuhnya kemudian yang tertinggal itu hanya di pundaknya saja, yang itu nanti akan dijadikan ciri oleh Sayyidina Umar. Ternyata Uwais Al-Qarni yang begitu luar biasa terhadap ibunya, ulama menyatakan kebaikan Uwais Al-Qarni terhadap ibunya yang luar biasa. Ternyata kalau dibandingkan bagaikan satu tetes air. Jadi kalau telunjuk kita dimasukkan ke dalam lautan, diangkat ada yang netes. Yang netes itu kebaikan Uwais Al-Qarni, dan lautan kebaikan ibunya Uwais Al-Qarni. Nah, kita pikirkan sudah seperti itu enggak kita terhadap orang tua kita sendiri? Nah, itu Bu, makanya subhanallah berat. Satu lagi contoh ya supaya tambah yakin. Abu Zuzana. Nah, ini Abu Zuzana ini sahabat Rasul yang sangat miskin sekali. Itu kan, jadi beliau sahabat Rasulullah SAW yang sangat miskin, tetapi beliau tidak pernah berhenti, tidak pernah meninggalkan berjamaah bersama Rasulullah. Hanya ada satu keanehan. Jadi setiap Rasulullah SAW beres sholat, mau berdoa, dia lari, tidak ikut berdoa bersama Rasulullah. Coba ibu di sini kalau ada orang ya diimami sama kiai, Pak Amran, tiba-tiba kiainya mau berdoa, yang berjamaah lari. Kira-kira itu dalam pandangan masyarakat kita baik atau buruk? Ya, pasti berpikirnya tidak baik. Ini Rasul yang berdoa Bu. Kalau Rasul berdoa dikabul atau tidak? Subhanallah, orang rindu untuk pergi ke tanah suci,
itu dalam rangka doanya supaya terkabul. Apalagi Rasulnya masih ada. Tapi dia begitu Rasul ngangkat tangan lari. Sampai Rasul juga kaget. Ini ada apa si Jujujana itu? Setiap aku berdoa kok dia malah lari. Maka satu saat dipanggillah oleh Rasulullah. Wahai Abu Jujana, kenapa engkau setiap beres sholat saya mau pimpin doa, kamu itu lari? Subhanallah. Karena Rasulullah itu tidak pernah ada suuzon. Maka ternyata, nah ini penyebabnya. Jadi Abu Juzana itu orang miskin. Nah, di pinggirnya itu orang kafir Quraisy yang sangat kikir, cedik. Nah, pohon kurmanya itu masuk ke pelataran tanahnya Abu Juzana. Maka beliau lari pagi-pagi subuh itu ke rumahnya mengumpulkan kurma yang jatuh ke halamannya karena takut dimakan oleh anak dan istrinya, karena itu barang haram. Dikumpulkan, setelah dikumpulkan maka oleh beliau diserahkan kepada yang punyanya. Itu keistimewaan Abu Juzana. Rasul sampai nangis. Subhanallah, ada orang yang warok, yang hati-hati seperti ini. Maka Rasul membeli kurma, diberikan ke Abu Juzana sehingga beliau tidak lagi kelaparan. Nah ini Bu, sudahkah kita seperti itu terhadap harta yang kita miliki? Hati-hatinya. Urang mah pan lamun pisah laki dibere teh cokot we. Tara ditanyakeun heula Bapak ieu teh halal teu? Itu kan jeung lamun ditanya kitu amak disalahkeun teh. Aisyah teh percaya ka aing, cenah pasti kitu. Masalah oge di kita itu Bu ya. Tapi Abu Juzana luar biasa. Takut anak istrinya makan barang haram sampai kurma itu subhanallah dikumpulkan dan diserahkan kembali kepada yang punyanya. Padahal dalam fikih kalau ada pohon kemudian cabangnya ke halaman kita, itu dalam hak milik, dalam fikih boleh dimakan, halal. Itu ada aturannya dalam fikih. Tapi Abu Juzana sangat hati-hati, gak mau makan yang haram, tidak mau, subhat pun dia tidak mau. Saya tanya ke ibu bapak sekalian, kira-kira Sayyidina Sa'ban istimewa atau tidak? Kemudian Uwais Al-Qarni istimewa atau tidak? Abu Juzana istimewa atau tidak? Ada nggak keinginan kita mengikuti jejak beliau? Nah, ini jangankan mengikuti Rasulullah Bu ya, ini sahabatnya saja berat untuk diikuti. Apalagi kalau, kenapa saya misalnya tidak langsung memberi contohnya pribadi Rasulullah, bukan menafikan Rasul, mengikuti sahabatnya saja berat, apalagi mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kesempatan ini jelas kita tidak bisa mengikuti mereka. Ya, saya tanya ke ibu-ibu, apakah syariat Islam itu luas? Bu? Luas. Apakah pintu kebaikan itu banyak? Banyak. Sudahkah kita bisa melaksanakan semuanya? Nah, disinilah ya. Contoh misalnya begini, sholat wajib itu 17 rakaat. Ibu semua melaksanakan? Ya, harus, karena itu wajib. Wantun teu ibu ninggalkeun sholat wajib? Wantun teu ninggalkeun sholat wajib? Berani nggak meninggalkan sholat wajib? Tidak berani. Aing ngahir-ngahir sholat wajib ngeureuh keneh. Sing rada jujur, sing jarang jujur. Ari ngantunkeun sholat wajib wantun teu aing ngahir-ngahir ngeureuh keneh. Urang mah persok aya keneh komomun kagok sinetron punya. Kagok cenah keweh heula. Padahal meninggalkan sholat bahaya, mengakhir-akhirkan sholat pun bahaya. Itu karena apa? Karena waktu sholat itu kata Rasulullah kan, awaluhu ridwanullah, wa awsatuhu rahmatullah, wa akhiruhu wa akhiruhu magfurullah. Sholat di awal waktu itu ridhonya Allah.
Nah, kalau orang diridhoi kan luar biasa, tanpa minta pun pasti dikasih. Ya, di tengah-tengah agak akhir sedikit itu rahmat Allah. Kalau kita di akhir sholat itu ampunan Allah. Mohon maaf saya tanya, kalau orang yang diampuni berarti orang yang bagaimana? Ya, kalau yang diampuni orang bagaimana? Berarti orang yang berdosa, yang salah. Berarti kesimpulannya sholat di akhir itu berarti salah, tapi tetap diampuni oleh Allah, masih tetap. Sekade ibu mah, tapi alhamdulillah cenah Kang Haji abdi mah da salat teh awal waktu wae, itunya asar awal waktu maghrib, maghrib awal waktu isya, isya awal waktu subuh, subuh awal waktu duhur. Cenah abdi mah selalu di awal. Eta mah teu balik atuh ngomong gitu mah. Berarti salat di akhir teh ya. Ya, makanya ibu hadirin, ya saya ingin berdiskusikan ini karena saya merasa tidak semua syariat Islam bisa saya lakukan semuanya. Jangan sempurna, semuanya saja dilaksanakan. Contoh, duhur ada rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah, kan? Ada yang qobla 2, ba'da 4, ada yang qobla 4, ba'da 2, ada yang qobla 2, qobla 4, ba'da 4. Nggak usah jadi pertentangan. Itu yang dalam masalah ihtilafi jangan dibesar-besarkan. Yang penting dalam amaliyah itu prinsipnya amalkan, rasakan, nikmati, syukuri. Kalau kita banyak diskusi malah tidak diamalkan, malah banyak musuh. Laras Bu? Hantem we diskusi diamalkan teu. Makanya ketika kita dapat ilmu, prinsipnya itu saja. Amalkan, rasakan, nikmati, syukuri. Ketika kita yang mengamalkan, yang merasakan siapa Bu? Yang menikmati siapa Bu? Buat apa kita banyak diskusi? Tidak akan ada ujungnya. Ya, contohlah ketika dalam ihtilaf itu seperti peci. Pasang peci kan ada yang seperti ini, kadang ada yang begini. Ada yang gini Bu? Nah, kadang ada yang gini kan? Nah, ada kadang-kadang yang gini. Aya nu kieu aya. Lamun tatangga urang kopeana di kieu kan carekan ulah. Ah ulah sirah-sirah batur naonan. Nah, jadi karena mungkin ada tujuannya. Pak Haji atus kopeahna dikiekeun mau ceramah. Pada kudu rapih atuh, manja ceramah kopeahna kieu. Ketika sang ibu datang dari pintu, pas saya kopeahna kieu langsung aja atau pulang deui. Nah, seuri balik-balik teu balik cenah ajengan ge pasti gitu. Nah, tapi ketika ini kan rapi. Ada ini. Nah, ini ketika mau sholat. Dalam agama kan maksupatan jabhatahu, harus terbuka jidatnya, jangan ada penghalang. Ada yang menghalangi satu rambut saja bisa batal sujudnya, batal sholatnya. Makanya dikieukeun. Komo anu jalabrik mah ibu. Nah, yang rambutnya jabrik itu kudu pakai peci. Karena kalau tidak pakai peci ketika mau sujud itu ada gerakan tambahan. Biasanya nah, sok aya kitu. Nah, alamun kieu biasanya itu pegawai negeri biasa Bu. Pegawai negeri itu kan SK-nya rata-rata di Bank Jabar ya. Nah, nu diimah lah kabeh ge kabeh di Bank Jabar dasar nasibunya. Nah, kadang-kadang kan akhir bulan itu dicomotan teh ku Bank Jabar teh nu kabawa ka imah teh buntutna saleutik. Jadi pusing akhirna kopiah teh sim kuring mah kieu we di imah lamun teu boga duit teh. Aya budak nyampeurkeun ge montong minta duit ka si bapak cenah teu bogaeun tempo we cenah sirahna. Tuh nya. Nah, lamun kieu mah si ibing dagang peuyeum. Jadi semua ada tujuannya, tidak usah berdebat. Tidak usah berdebat, cari kesamaan, jangan cari perbedaan. Orang sholat subuh baca kunut, orang sholat subuh tidak baca kunut, jangan jadi pertentangan. Karena memang dua-duanya ada dalilnya. Yang penting selama sholat subuhnya 2 rakaat kita ikuti. Sepakat Bu? Nah, ieu mangan hantem we kunut ente ari nu teu salat subuh diarantep kan lieur teh. Nah, ini makanya jangan ada perbedaan. Yang saya kupas ternyata tidak ada perbedaan sedikit pun. Kenapa? Nah, karena dzikir itu bisa dilakukan semua golongan. Muhammadiyah sok dzikir tara.
Oso Persis dikir tara, orang NU dikir tara, semua bu nggak ada persoalan kalau bicara dikir. Leres bu leres, tanya aja, cuman beda praktek. Orang Persis begini cara dikirnya, orang Muhammadiyah begini, orang NU kayak saya yang mengamalkan thorikot begini cara dikirnya. Nggak usah jadi pertentangan. Esensinya dikir itu adalah penting. Nah kenapa? Nah ini sahabat dulu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna saro'iyal Islam qad kasurat alayya. Wahai Rasulullah SAW, syariat Islam yang dibebankan kepadaku itu begitu banyak. Fa'ahbirni bisai'in atas sababsu, ajarkanlah kepadaku, nah, supaya bisa menutupinya. Nah, dalam hadis yang lain dinyatakan inna abwabal khair qad kasurat. Pintu-pintu kebaikan itu luar biasa banyaknya, sehingga saya ya Rasulullah tidak bisa melaksanakan semuanya. Ajarkanlah kepadaku supaya bisa menutupi kekurangan tadi. Kayak misalnya mohon maaf, sholat tadi kan ada rawatibnya, ada juga nawafilnya. Ya, contoh nawafil seperti sholat sunat duha. Udah dilaksanakan semua sholat duha? Awas jangan sampai kuliah duha dan ditinggalkan. Awas hati-hati. Ini pengajian kan kuliah duha, sholat duha nanti atulah kuliah wungkul. Nah hati-hati. Ya makanya subhanallah penting sholat duha sampai ibu bapak diwasiatkan Rasul. Kang Amran hati-hati. Ausonni bis sholati duha walau rakaataini walau pisaparin. Rasulullah tegas, aku wasiatkan kepadamu untuk melaksanakan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat sekalipun sedang di perjalanan. Sholat wajib bisa dikosor, yang 4 rakaat itu ada diskon. Sholat duha tidak boleh ditinggalkan walaupun kita lagi di perjalanan. Maka pernah Rasulullah SAW melakukan sholat sunat itu sambil berkuda. Itu ada dibolehkan. Ya, makanya saya juga kalau di perjalanan nanggung, karena saya ngajarnya di Tasikmalaya, jadi kalau berangkat dari rumah pada subuh itu nanggung waktu untuk ngajar. Kadang saya sholat duha sambil nyetir, nggak masalah kalau sholat sunat. Ada dalilnya. Kalau sholat wajib tidak boleh, harus ke masjid dulu. Ya, nanti tema lain nanti kita kaji bersamalah. Jadi sampai sedemikiannya. Nah itu walaupun berat laksanakan. Belum tahajudnya, itu kan belum dari maghrib ke isya ada awabin, ada sholat birrul walidain, ada sholat hibdil iman, banyak sekali. Makanya saya bikin buku namanya keutamaan sholat sunat. Itu semua sholat sunat yang dianggap asing saya bahas di buku saya. 313 halaman, termasuk praktek dan surat-suratnya. Seperti misalnya ibu, mohon maaf, kalau qobla duhur baca surat apa? Coba. Kalau qobla asar baca surat apa? Nah, berdasarkan hadis atau sakahayang wae? Nah ini bu, dalam buku saya dikupas. Qobla duhur, ba'da duhur itu yang dibaca ayat kursi setiap rakaat. Asar itu yang dibaca wal asri atau idza zulzilatil atau al-qari'ah. Itu kan? Ya? Sampai tamat. Bukan cuma bismillahirrahmanirrahim ayat kursi Allahu akbar. Bukan gitu, hati-hati Bu ya. Jadi yang tamat ayat kursi itu. Nah, kalau subuh isya maghrib baru kul ya dan kul huwallahu ahad. Itu di buku saya dikupas Bu ya, baik dari hadis ulama atau dari dari hadis Rasul maupun kaul ulama itu. Tapi saya hari ini tidak, biasanya di mobil saya bawa, mungkin nanti dalam kajian lain lah, karena penting untuk kita mengikuti ya sunnah-sunnah Rasul. Nanti boleh catat WA saya di akhir diskusi. Nah, jadi atau kalau mau lihat kajian saya ibu dibuka di YouTube Ahung Mata Hati, itu saya, itu sudah banyak ceramah saya di YouTube Ahung Mata Hati, atau ibu klik Kiai Haji Atus Ludin Mubarak, itu sudah banyak.
di sana kajian-kajian saya tentang keagamaan. Ya, baik. Bagaimana jawaban Rasulullah SAW ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, syariat Islam itu begitu banyak, pintu kebaikan itu begitu banyak, sehingga kami jujur tidak bisa melaksanakan semuanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, la yajalu lisanuka rotban min dzikrillah. Jangan pernah kering lisanmu dipakai dzikir kepada Allah. Jadi jawaban Rasul itu, untuk menyempurnakan itu banyak berzikir. Saya tanya dulu ke Bapak Ibu yang hadir di sini, semakin banyak mengucapkan kalimat zikir, contoh baca sholawat saja ya, karena ini kan baca sholawat termasuk daripada zikir. Nah, misalnya baca kalimat thayyibah, la ilaha illallah juga termasuk zikir. Baca Al-Quran pun termasuk zikir. Saya tanya ke ibu-ibu dan bapak-bapak, semakin banyak mengucapkan sholawat, bibir kita semakin basah atau semakin kering? Coba, semakin basah atau semakin kering? Semakin kita misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, terus ribuan, kering atau basah? Kering, Bu. Semakin kering. Ibu baca Al-Quran, 1 ain, 2 ain, 3 ain, 1 juz, pegang lidah ibu, bibir ibu, kering atau basah? Kering. Padahal kata Rasulullah, la yajalu lisanuka rotbam min dzikrillah. Jangan pernah lisanmu kering jangan pernah lisanmu berhenti kering dipakai berzikir, padahal harusnya basah. Nah, ternyata maknanya bibir selalu basah dipakai zikir itu maknanya ini. Dari Abu Darda, wal muradu birritbatin, yang dimaksud dengan basah itu ada mulgoplah, tidak lupa kepada Allah. Fa'inal qalba idza ghafila yabsulisan. Karena kalau hati seseorang lupa kepada Allah, maka lisannya terkunci. Berarti yang dimaksud zikrullah di sini di mulut atau di hati? Di hati, Bu. Jadi untuk menyempurnakan amal, jangan pernah hati kita lupa kepada Allah. Karena apa? Karena dzikir di mulut itu terbatas. Ya, jelas Bu. Ibu lebet ke WC, masuk WC, boleh nggak baca Quran? Nggak. Boleh ibu misalnya di WC, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Jadi ini terbatas. Nah, kalau di hati ibu masuk WC, hatinya yang berzikir kepada Allah, boleh atau tidak? Boleh. Boleh nggak baca Qur'annya dalam hati? Boleh. Nah, makanya kita berarti dzikirnya jangan cukup di dalam lisan, tapi harus di dalam hati. Makanya perlu belajar. Tonya adzikru fi qalbi la yanbutu bi nafsihi pamanabata malam yudban la yatimun natazuhu. Dzikir di dalam hati tidak bisa tumbuh dengan sendirinya, karena sesuatu yang tidak ditanam tidak akan berbuah sempurna. Jadi harus belajar juga. Makanya dalam ilmu tasawuf ada namanya guru mursyid. Guru mursyid itu yang mengajarkan dzikir ke dalam ruh dan hati kita, sehingga dimanapun dalam keadaan apapun hati tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan basah dipakai dzikir itu tidak lupa kepada Allah. Nah, di dalam kitab Kalimatut Thayyib, nah ini diterangkan wasaddal qalbu bi amroini. Nah, kotornya hati itu dengan 2. Al-ghaflatu yang pertama lupa kepada Allah, wa dzanbu yang kedua melakukan dosa. Jadi hati itu bisa kotor dengan 2 hal. Yang pertama lupa kepada Allah, yang kedua melakukan dosa. Dalam hadis yang lain disampaikan, ketika orang misalnya melakukan dosa, maka kataballahu nuqtatun sauda. Dalam hati kita itu ditulis titik hitam 1.
Ketika kita tidak tobat, melakukan dosa lagi, titiknya jadi 2. Tidak tobat, titiknya jadi 3. Kalau sudah penuh dengan titik hitam, la tanfa'ul mau'idah, tidak ada manfaat lagi nasihat. Tanya, walaupun di omongan kukumaha gen utos kitu mah sesat. Makanya ketika kita merasa melakukan kesalahan, ittaqillaha aitsuma kunta wa bi sayyatil hasanati tamhuha. Jadi bertakwalah kepada Allah di dalam segala keadaan. Ya, kemudian ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, karena perbuatan baik menghapus perbuatan burukmu. Jadi lamun urang tos berbuat dosa, misalnya langsung berbuat kasayan, minimal lamun tos ngomongkeun batur teh langsung we astagfirullahaladzim. Itu kan dari dunia ibu-ibu mah tepati tebih tina ngomongkeun batur. Ieu sim kuring mah jujur, bubar ti dia pasti ke aya nu ngomongkeun sim kuring. Yakin sim kuring geus beda kana hate. Maka supaya ibu henteu dosa, mangga ibu ngomongkeun sim kuring mah bebas. Ibu moal dosa geus dihalalkeun lah. Da sim kuring mah memang pagawean diomongkeun batur ku ibu-ibu. Tamun ibu ngomongkeun sim kuring ke uih ti dieu moal dosa geus dihampurati heula ku sim kuringnya, mangga bebas lah, bebas. Wajalauhu bisayaini, membersihkan kotoran hati pun dengan 2, bil istighfar wa dzikri, dengan banyak beristighfar dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Makanya itu Bu, ya sekarang kan ada tasbih yang dipijit bisa hitung, nggak apa-apa dihitung, bukan ria, untuk kontrol saja, gitu kan. Tapi kayak ulah rewas, salawat min poye mending 10.000, ulah rewas, justru alhamdulillah, supaya besok ibu kejar tayang. Kan orang yang baik itu ketika hari ini lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini ibu sholawat 100 kali, kamari 100 sekali, ayeuna orang minimal lebih jadi 100 hiji atau besok nambah lagi, untuk ngontrol aja, bukan untuk ria-riaan, untuk ngontrol supaya ke depan dikirnya tambah banyak, itu bukan tambah sedikit. Jadi ada kontrol. Dalam tasawuf itu ada namanya wukuful adadi, menjaga hitungan, mengontrol hitungan, bukan untuk riak kesombongan, tapi untuk mengontrol, untuk ikhtiar supaya bisa lebih baik. Nah, jadi kotornya hati dengan lupa kepada Allah dan berbuat dosa. Obatnya dengan istighfar dan dikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dikir itu subhanallah. Ya, kayak kata Rasulullah SAW itu kan di dalam hadisnya, wa kullu tahlil shadaqah, wa kullu tasbih shadaqah, wa kullu takbir shadaqah. Membaca tahlil adalah shadaqah, la ilaha. Jadi ibu membacakan la ilaha illallah itu catatan shadaqah. Ibu membaca takbir Allahu Akbar itu pahala shadaqah. Ini kata hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim sahih. Itu ibu mengucapkan tahmid alhamdulillah, itu pun termasuk shadaqah. Musim kuring bade naros. Lamun aya tetangga ibu ngalpoe teh shadaqahna teh ku Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tara pernah shadaqah ku harta, eta saya tanda piawon. Saya tanda piawon. Shadaqahna teh ku eta we, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Eta we shadaqahna teh saya henteu. Aya di masjid kencleng muter, begitu dipegang teh la ilaha illallah geserkeun. Kira-kira urang semua kan begitu. Nah, jadi walaupun ucapan la ilaha illallah shadaqah, alhamdulillah shadaqah, Allahu Akbar shadaqah, kali-kali harus bersedekah dengan barang seperti ini. Ibu, mudah-mudahan shadaqahnya dibalas balasan yang berlipat. Itu kan harus sekali-kali dengan harta kita. Walaupun bahasa dikir itu kata Rasulullah dalam sabdanya adalah termasuk, kata Rasul dalam sabdanya termasuk sedekah, tetapi tetap ya dalam bentuk harta kita harus perjuangkan. Nah, kemudian kenapa dengan dikir? Nah, Rasul menyatakan
ma anja min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada sesuatu amal yang bisa menyelamatkan kita dari adabnya Allah kecuali dengan dikir. Ya, makanya nanti kita bandingkan vaksin dengan dikir penting mana menurut Ibu? Ya, penting vaksin, penting dikir. Nah, dua-duanya betul. Karena kalau dikir urusan ruhani, kalau vaksin urusan lahiriah, urusan fisik. Nah, terus di vaksin sadayana kedah simkuring terus 2 kali sampai simkuring pembimbing haji umroh kedah aya booster nuju milarian Moderna. Nah, kedah punya itu ikhtiar karena kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu percaya akan takdir tetapi wajib ikhtiar. Nah, kalau misalnya ada waktu maut itu jabariyah. Bukan ahli sunnah itu pendapat jabariyah. Itunya gus maut itu jabariyah. Kalau kita mah yakin akan mati tapi wajib ikhtiar. Pakai masker itu salah satu ikhtiar supaya droplet dari COVID-19 itu minimal terhalang. Itu punya. Maka simkuring mah ya nya aya alus naoge deh. Tapi kadang-kadang aya rudet naoge. Sampai kan pun bojo lamun eksare teh di masker we sare oge di masker. Jadi urang di masker mana di masker. Akhirna teh apa jauh-jauh we sare make jarak simkuring di meteran eta jarak. Tapi ari nyokot duit mah da embung di meteran teh sinulus tuyung teh. Ari sare mah bapak cenah ulah aya kerumunan, dia manehna di sisi, urang di sisi, di meteran di halangan. Ai pas minta duit mah da ngadeuketan eta teh tuh. Pancen ibu kudu make jarak, acenah ieu mah teu kudu kitu nya. Nah, ini ikhtiar Bu, sebagian dari dan itu berpahala. Kita pakai masker ini Bu, niat ikhtiar itu dapat pahala ibadah di hadapan Allah. Ya, makanya ya penting bagi kita, apalagi kita niatnya turut kepada pemerintah. Nah, nanti kita kupas dalam kitab Al-Waton manfaat daripada dzikir yang lain. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat. Pertanyaannya unik. Yang pertama, ya Rasulullah, ayul mujahid a'dhamu ajra. Yang pertama sahabat bertanya, ya Rasulullah, jihad yang bagaimana yang paling bagus, yang paling agung pahalanya? Belum dijawab, yang lain sudah bertanya, ya Rasulullah, tuh, ayus shaim a'dhamu ajra. Ya Rasulullah, puasa yang bagaimana yang pahalanya paling besar? Datang lagi yang ketiga, ya Rasulullah, ayus shaim a'dhamu ajra. Ya Rasulullah, puasa yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Jawabannya hanya satu, kata Rasulullah, aksarohum lillahi dzikra. Yang paling baik itu adalah banyak dzikir kepada Allah. Berarti sholat sambil dzikir, jihad sambil dzikir, puasa sambil dzikir. Itu kata Rasul yang paling besar pahalanya. 3 pertanyaan, jawabannya 1. Ibu hadirin sekalian, nah di dalam majalah Al-Waton itu diterangkan dalam sebuah khutbah Jum'ah. Qala fadilatud da'iyah Abdullah bin Naimah. Jadi salah seorang khatib namanya Abdullah Naimah. Beliau menyatakan, inna min a'dhami mayadzidul amal wal izhad huwa dzikrur rabbul arbab. Nah, kata beliau menyatakan bahwa amal yang paling agung itu kan jihad yang paling luar biasa adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Karena berzikir itu tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Mohon maaf saya tanya ke Ibu, sholat ada awalnya tidak? Ada akhirnya tidak? Awal sholat takbiratul ihram, Allahu akbar. Selesainya assalamu alaikum. Selesai salam masih disebut sholat atau tidak? Tidak. Puasa ada awalnya Bu? Ada akhirnya. Awalnya ketika keluar fajar shodiq, kalau dalam kita itu imsak, nah sampai maghrib tiba. Setelah maghrib masih kayak disebut puasa atau tidak? Tidak. Ibadah haji ada ujungnya tidak Bu? Diawali dari mikot, tuh ihram, kemudian sampai pelaksanaan rukun dan wajib,
itu selesai. Ada ujungnya. Setelah pelaksanaan jumroh yang ketiga, kalau nafar awal mungkin tanggal akhir itu selesai. Tidak lagi disebut ibadah haji. Ada ujungnya. Kalau dikir ada ujungnya atau tidak, Bu? Tidak. Allah yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbihlah dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Enggak ada waktunya, tidak ada tempatnya, dimanapun, dalam keadaan apapun, zikir bisa dilakukan. Laras Bu, laras. Wabil khusus dikir hobi, dikir anu dina hate. Ya, dikir itu kan ada dua, ada dikir jahar, ada dikir hobi. Dikir jahar diucapkan oleh lisan, dikir hobi diingatkan dalam hati. Coba kita sebut dikir jahar, dikir hobi. Coba bareng. Getol dahar, getol jadi orang mesti awak teh sarehat tuh nya, ieu pan tingali badana sehat-sehat. Sabab dikir jahar, dikir kopi, daek dahar, daek ngopi. Urang mah ai dahar ngopi beuki, ai dikir jahar, dikir kopi henteu, teu adil. Ya, makanya ketika kita suka dahar, suka ngopi, makanya dikir pun harus dikir jahar, dikir kopi. Nah ini Bu, jadi dikir itu tidak ada batasnya. Punten, sholat dibatasi umur atau tidak? Ada batas umur nggak sholat? Ada batas umur. Kalau anak laki-laki 15 tahun. Sebelum 15 tahun sholat, untuk dia atau untuk orang tuanya pahalanya? Untuk orang tuanya. Ada batas umur sholat itu. Ada batas umur. Perempuan 9 tahun atau sudah menstruasi. Nah, ada batas umur. Puasa ada batas umur. Ibadah haji ada batas umur semuanya. Bahkan sekarang kan saking banyaknya yang daftar, sebelum 25 tahun belum boleh daftar ibadah haji. Karena memang yang di atas 25 itu masih berjejal untuk ibadah haji. Nah, ada batas umur. Kalau dikir ada batas umur atau tidak, Bu? Ya ada. Anak kecil baca Quran boleh. Itu kan pahalanya besar. Belajar dikir sejak dini nggak masalah. Tanpa batas waktu, tidak ada batasan ruang, dimanapun, dalam keadaan apapun, yang dilarang oleh mulut masih bisa dilakukan dikirnya oleh hati kita. Itulah keistimewaan dikir. Makanya wajar kata Rasulullah untuk menyempurnakan amal yang banyak tertinggal dengan banyak dikir kepada Allah. Ya sedikit lagi Bu ya. Nah, saya harus ke PWNU, ada acara lagi. Nah ini saya baca dalam majalah Al-Watan Al-Arabi. Ternyata subhanallah Kang Amran nih ada manfaat dikir yang luar biasa. Nah, yang pertama, dzikrullah hayatulil qulub. Dzikir kepada Allah bisa menghidupkan hati. Maka di dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan dzikirlah hati kita menjadi tenang. Punten Ibu, saya mau tanya ke Ibu dan Bapak, sok aya kasusah di urang? Sok aya kasusah tara? Ari susah saya tanapi awon. Nah, urang emutkeunnya baheula urang keur kelas 2 SD. Manawi emutin Yuswa tos aya nu 50 70 aya. Tah urang tes cik emut kene atanapi henteu. Pesan guru urang waktu urang kelas 2 SD. Buat apa? Buat apa? Susah itu. Tuh bener gitu. 70 tahun inget. Eta teh pesan guru kita. Jadi mun cek urang mah kieu ka hades ye, maneh teh ayeuna teh barudak keneh, engke geus kolot bakal loba kasusah. Mikiran itu tapi inget susah teu aya gunana. Aiku urang mah sok dipikiran we kasusah teh leres teu. Mulai ayeuna sim kuring titip pesan, ulah mikiran kasusah. Tong mikiran kasusah sabab susah tara mikiran urang.
So, ayo urang mikiran si susah teh ngajedog tara mikiran urang mana naonan. Makanya kata di manfaat dikir dikrullah atau hayatul lil qulub, hidupnya hati, tenangnya hati. Maka orang yang suka berzikir insya Allah di sini, di sana, di mana-mana hatiku lala. Ibu-ibu malah mau dibawa nyanyi pasti dah itu apa wae kamu dibawa baca Quran nanti coba tuluikeun Bismillahirrahmanirrahim walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Teraskeun tuh ayeuna kurang mah teu nuluykeun. Tah ini Bu, jadi manfaat zikir yang pertama bisa menghidupkan hati sehingga jiwa kita menjadi tenang. Wa quwwatul lil abdan, menjadi kuat badan kita. Makanya tadi saya tanya, mending vaksin, mending zikir? Ibu menjawab, dua nana betul. Karena vaksin bisa menambahkan imun, zikir memperkuat badan kita jadi kuat. Saya ibu, subhanallah, itu kan karena saya sering Kang Amran ngurus mayat-mayat yang korban COVID. Alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah terpapar karena saya yakin zikir akan memperkuat badan. Tapi tetap syariat harus dijalankan. Kalau di tetangga ada yang mati COVID, ibu tetap APD. Nah, saya juga pakai APD, Bu, pakai kelengkapan. Ulah kieu ada orang sok dikir ieu ulah eta mah bunuh diri ngaranna. Tetap syariat harus dijalankan gitu kan. Tapi dikir tetap istiqomah. Ya contoh misalnya beginilah. Ya dikir itu kuatul badan, membuat kuat badan. Urang mah moal dahar saminggu mah dikir we. Kira-kira nu kitu mungkin kalaparan, sehat atau gering? Pasti gering. Itu tapi tetap. Jadi ulah mentang-mentang dikir bisa nguatan badan, urang teu dahar, teu nginum, teu nanaon, ya itu mah bunuh diri. Tetap syariat harus dijalankan. Wasa'adatul lil arwah, bahwa dikir itu membuat tenangnya ruhani kita. Itu tenang ibu. Jadi kalau orang yang suka yang istiqomah dikir itu jiwanya itu tenang. Ya punya utang tenang. Itu karena apa? Wa matasauna illa ayyasa Allahu rabbul alamin, dalam surat At-Takwir ayat 29, bahwa di dunia ini tidak ada kebetulan, semua atas ketetapan Allah. Covid atas ketetapan Allah, tenang saja. Tapi kita berupaya berikhtiar sambil berdoa berzikir. Wa nazatu minal ahwal, zikir itu bisa menyelamatkan dari kesulitan. Nah, bisa menyelamatkan dari kesulitan. Makanya ada hadis yang menyatakan zikrullah sa'atan pakapa bainahuma. Jadi hadisnya cukup panjang, saya lupa lagi. Siapa orang yang zikir sesaat pagi hari, siapa orang yang zikir sesaat sore hari, pakapa bainahuma, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya di hari itu. Jadi makanya pagi-pagi diawali dengan zikir, sore-sore diakhiri dengan zikir. Itu amalan yang sangat luar biasa. Wa nuru bidulmah, orang zikir itu akan mendapatkan cahaya dalam kegelapan. Solusi. Kadang ibu kan susah, masalah teloba, zikir, maka nanti akan ada solusi. Allah yang akan membuat solusi. Tiba-tiba dalam hati kita terbersit, oh ini jalan keluarnya. Nah, insya Allah. Kemudian wa yaftahu lil ibadi babud dukhuli ilallah, nyampe-nya kita kepada Allah. Karena dalam salah satu perkataan ulama, al-qalbu idza dzakara tara ala madhkurihi, hati kita ketika ingat kepada sesuatu, maka hati kita bersama yang diingatnya. Contoh ibu sekarang ingat ke rumah, nyampe atau tidak? Nyampe Bu? Nyampe. Ibu ingat suami, nyampe tidak? Nyampe. Jadi hati kalau ingat nyampe. Dan anehnya hati mah tara pernah sumpung simpang. Tapi ibu ayeuna dijamin teu uih ka bumi langsung dugi ka bumi, atawa lamun aya babaturan di jalan ngobrol heula.
Kalau fisik kita pas pulang ada teman ngobrol heula, sombong simpang. Tapi kalau hati ingat, ingat ke Jakarta langsung ada di Jakarta, ingat ke Surabaya langsung ada di Surabaya, ingat kepada Allah pun hati berarti bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaftahu lil ibadi babu dukhulillah wa yadibu qaswatil qulub. Nah, dalam bahasa sederhananya itu qaswatul qulub itu hati yang keras, melembutkan hati yang keras. Nu gede amat, anu aralan, sering dikir, insya Allah akan ada jalan keluar. Wa yu'alijul arwah wal abdan, sehatnya, terpeliharanya ruh dan badan kita. Wa yaqradul humumi wal azan, akan diusir kekhawatiran dan kesedihannya. Makanya ini dikir, Bu. Ya, jadi dikir itu sangat luar biasa. Ini masih banyak, ya tidak akan saya sampaikan semuanya. Hanya ini yang perlu kita hafalkan bersama supaya kita tidak memiliki hati yang keras. Ya, kita coba baca satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min qaswatil qalbi wa na'udzubika minal ghaflah allati turisul qaswatul qalbi. Rabbi a'udzubika min an akuna minal ghafilin. Ini diantaranya doa supaya hati kita tidak keras dan tidak banyak lupa kepada Allah. Karena modal kita sungguh sangat luar biasa. Kenapa dikir juga merupakan yang penting di dalam hati kita? Salah satu ulama besar Ibnu Taimiyah menyatakan adzikru lil qalbi mithlul ma'ilis samak, pakai payakunul halis samak ida farikul ma'i. Dikir di dalam hati itu bagaikan air untuk ikan. Bagaimana keadaan ikan kalau dipisahkan dari air? Mati. Nah, jadi ini perumpamaan dikir itu bagaikan air untuk ikan. Jadi selama ada air, ikan pasti hidup. Dipisahkan berarti mati, termasuk kita. Selama kita dikir dalam rahmat Allah. Terputus dari dikir berarti kita jauh dari rahmat Allah. Itu saja Bapak Ibu hadirin kajian saya pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, saya persilahkan. Cekap Ibu? Ya, pamit cekap mengurang tutup ngas doa sesarengan. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jamil ajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha innaka la darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil kharati fil hayati wa badal amat. Innal ladina yubayyunaka inma yubayyinallahu yadul fuqara paman nagasa fa inna ma yanqusu ala nafsi wa man awfa bima hada alaihi Allah fasatihi ajrun azima. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga besar kami, dosa umat muslim di mana saja berada. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solehah. Ya Allah, kabulkanlah segala tujuan baik kami dunia dan akhirat. Hindarkanlah kami dari malapetaka dunia dan malapetaka akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami istiqomah dalam menjalankan ibadah. Ya Allah, jadikanlah ketika kami menghadapi kematian, jadikanlah kematian kami husnul khatimah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna muzallamu baraka wa anta khairul munzilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa atasimu bihamdillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Aditya
Saputra bersama kru liputan Yuyun, Meta, Rivaldo, dan Randy melaporkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Randy.